Jumpa lagi dengan Layar di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai. 我想跟你咨询一下。 Setelah drama Love Designer berakhir, pemeran utama drama itu, Johnny Huang, diminta untuk merenungkan soal perannya sebagai Songlin, bos muda dalam perusahaan e-commerce. Berusia 27 tahun, Johnny sendiri juga muda. Dan karena pengalamannya dan usianya, dia bisa menemukan banyak kesamaan dengan karakter yang dia perankan. Dia tidak seperti CEO yang kalian lihat dalam banyak drama saat ini. Dia sangat muda. Dia tidak selalu memakai setelan jas setiap waktu. Dia memilih hidup lebih fleksibel. Dia beradu akting dengan Dilraba yang memerankan Zhou Fang, tokoh utama wanita dan pacar Songlin. Keduanya punya sikap kompetitif dan lidah yang tajam. Saat awal bertemu, keduanya kerap bertengkar, tapi kesamaan keduanya akhirnya membuat mereka bersama. Chemistry mereka yang kuat menjadi faktor utama yang menarik para penonton untuk menyukai drama itu. Sekalipun Love Designer mengalami rating yang buruk menjelang pertengahan tayang, akting Johnny sebagai Songlin diterima dengan baik oleh para penonton. Aktingnya dianggap matang dan dilakukan dengan sangat baik. Johnny tidak berakting berlebihan ataupun kurang, tapi menunjukkan kontrol yang hati-hati terhadap emosi karakternya. Hal ini dianggap menyegarkan. Rupanya Johnny sendirilah yang merancang sebagian besar perilaku dan detail kepribadian dari Songlin. Memang, produser dan penulis naskah yang bertanggung jawab menciptakan karakter itu. Tapi sang aktorlah yang bertanggung jawab membahas sosok itu menjadi nyata. Pertama, buat kerangka kerjanya, lalu mulai pikirkan detailnya. Bagaimana karakter ini bereaksi untuk situasi tertentu. Sebagian besar, reaksi itu merupakan ciptaan saya dan terjadi di dalam pikiran saya. Saya jarang memperoleh input dari sumber luar. Menurut Jing Yu, seorang aktor yang baik adalah seseorang yang berpikir luas dan peka. Kalian perlu memiliki imajinasi yang aktif, dan kalian harus punya kemampuan untuk memperluas dan meringkas emosi. Memiliki kesadaran diri adalah sebuah keharusan, karena hal ini akan melindungi pikiran sang aktor supaya tidak diambil alih oleh pikiran karakter yang dia perankan, alias tidak terbawa peran. Sekalipun tidak memiliki image karakter khusus pada dirinya, Jing Yu menyadari dia harus keluar dari zona nyaman supaya bisa mengembangkan keterampilannya. Dia memang selalu menikmati peran karakter lucu. Dia akan fokus pada peran yang lebih serius lebih banyak karena bisa menantang skill aktingnya. Saya sebenarnya ingin memerankan seorang bodyguard atau semacam pahlawan urban. Besar di kota Dandong, Jing Yu terbiasa dengan gaya hidup yang tenang. Dia menghargai kebebasan dan privasinya. Itulah sebabnya dia sering mengungkapkan kemarahan dan stres yang dialaminya sebagai public figure. Dia pernah mengkritik paparazzi karena melanggar privasinya. Kita hidup di dunia nyata, bukan sebuah Truman Show, ungkapnya di Weibo saat itu. Saat ditanya kenapa dia memilih menulis kalimat itu, Jing Yu berkata, "Kita sudah mendedikasikan sebagian besar waktu kita untuk bekerja. Itulah yang kita antisipasi dan harapkan untuk memiliki privasi saat kita tidak bekerja." Johnny paham jika privasi adalah sesuatu yang harus dikorbankan sebagai selebritis, tapi jika paparazzi dan penggemar sasaeng seringkali melanggar batas membuat dia geram. Dia membandingkan invasi terhadap privasi seseorang seperti orang yang diamati saat dia mengorak hidung. Saat seseorang mengorak hidungnya di depan umum, dia tidak ingin orang lain melihat dirinya melakukan itu.
Menjadi selebritis bukanlah hal mudah. Sekalipun dicintai oleh jutaan orang, Jing Yu kadang masih merasa kesepian. Demi karirnya, dia harus meninggalkan keluarganya. Saat ditanya tentang orang tuanya, Johnny menjadi emosional dan berkata, "Saat kalian begitu sibuk, begitu lelah dan begitu stres, kalian pasti memikirkan keluarga kalian. Mereka adalah jangkar dalam hidup. Mereka menerangi hidup dan mereka juga alasan kenapa kita bekerja begitu keras." Liang Ji keluhkan kenakalan Xing Xiaolin di lokasi syuting. Tinggal beberapa episode lagi sebelum You Are My Destiny tamat. Drama yang dibintangi oleh Liang Ji dan Xing Xiaolin itu bisa dikatakan mampu mengikat hati para penonton sehingga mereka larut dalam konflik antara Wang Ziyi, Chen Jiaxin, dan Anna. Sekalipun drama itu kerap membuat para penonton baper, tapi suasana syuting dalam drama itu ternyata diwarnai kelucuan. Beberapa hari ini, WTV English merilis 2 video behind the scene shooting You Are My Destiny. Dalam salah satu video behind the scene, terungkap jika Xing Xiaolin ternyata suka usil terhadap Liang Ji. Misalnya dalam adegan saat keduanya foto bersama di sebuah mall untuk kontes lomba foto pengantin baru. Begitu sang sutradara berkata, "Oke, cut." Kejahilan Xing Xiaolin terlihat. Sekalipun tidak terlihat di kamera, pria itu tiba-tiba mencubit pinggang Liang Ji. Wanita itu terkejut lalu berniat membalas memukul Xing Xiaolin. Rasanya enak membuli dia. Dia sudah saya bully selama bertahun-tahun. Dalam syuting adegan lainnya, Liang Ji memijat punggung lawan mainnya dengan memukul-mukul tangannya. Xing mengeluh jika dia mengajak Ji nonton film. Tapi wanita itu lebih memilih menonton konser seorang pemuda. Liang Ji rupanya merasa tidak terima dengan perkataan Xing, menarik pria itu dan memukulnya. Dilihat dari reaksi wanita itu, dia merasa malu. Sepertinya Xing membahas soal konser purba tunangan Liang. Sementara dalam kesempatan lainnya, giliran Xing yang mengeluh jika Liang Ji membuli dirinya. "Ya, aku membuli dia. Aku membuli dia dan melukai diriku sendiri," kata Liang kepada kamera sembari memperlihatkan tangannya. Saat syuting sebuah adegan, Liang mengeluh jika Xing memukul tangannya. Pria itu berkata, "Dia tidak sengaja. Aku selalu dibully seperti ini. Apa yang bisa aku lakukan?" ujar Liang kepada kamera dengan wajah yang memelas. "Aku ingin bertanya kepada tim produksi jika mereka mengasuransikan aku." Tidak terima, Xing menyela dan berkata kepada kamera, "Kumpulkan semua video dia membuli aku. Siapa yang dibully? Dia membuli aku setiap hari, celakalah aku." Liang terdengar berkata, "Setiap hari aku mengalami cedera dan bengkak." Tidak mau kalah, Xing meminta kamera melihat ke arah kakinya. Dia mengangkat celana yang menutupi bagian kakinya dan memperlihatkan luka di bagian lutut. "Aku terluka saat mengejar Liang Ji, dia membuli aku." "Itu untuk adegan drama," jawab Liang. Melihat interaksi keduanya, mereka memang sangat dekat. Tapi jika melihat bagaimana Xing secara tidak langsung menyebut nama purba, tunangan Liang Ji dalam video behind the scene, bisa dikatakan jika ketiganya mungkin memiliki hubungan yang baik.